Salam sejahtera buat kita semua. Yahobo. Nama saya Juber Manabolo. Saya mahasiswa Universitas Nias, khususnya Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya membahas sejarah perkembangan bahasa Indonesia di negara Republik Indonesia. Dan saya juga membahas sekilas atau sedikit apa itu fungsi bahasa. Nah, pertama dulu sebelum saya melanjutkan, yang pertama yang saya hormati Ibu pengampun mata kuliah yaitu Ibu Mastawati Nurul SPD MHum. Yang saya hormati teman-teman semua yang melihat video ini, izinkanlah saya membahas sekilas sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini mulanya berkembang dari bahasa Melayu, ya, dari bahasa Melayu khususnya di Pulau Sumatera atau Provinsi Riau. Bahasa Melayu ini sering digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari yaitu karena bahasanya itu mudah dipahami atau mudah diucapkan oleh suatu orang yang mengenal bahasa tersebut. Contohnya adalah iyo. Dalam bahasa Melayu, iyo adalah dalam bahasa Indonesianya iya. Nah, bahasa Melayu ini sangat berkaitan dengan bahasa Indonesia kita yang sekarang, karena bahasa Melayu ini sangat mudah dipahami. Sangat mudah dipahami, itu contoh kecilnya. Tapi mengapa bahasa Melayu ini diambil dari dasar bahasa Indonesia kita sekarang ini? Karena bahasa Melayu ini sering digunakan pada mulanya sebagai bahasa pergaulan sehari-hari, bahasa pengantar atau bahasa pengucap perasaan setiap orang yang sudah ada di Nusantara ini sejak lama. Nah, awal mulanya bahasa Melayu ini semakin berkembang, semakin menyebar di Nusantara karena salah satunya adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini adalah seluruh negara-negara atau seluruh orang-orang tertentu yang berdagangan di Indonesia, datang ke Indonesia, dan orang Indonesia juga berdagang dan dengan menggunakan bahasa Melayu ini. Nah, bahasa Melayu ini makin lama makin dikenal, dan makin mudah dipahami oleh masyarakat. Sehingga bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Dan satu lagi, karena perkembangan dari Kerajaan Sriwijaya. Pada saat itu Kerajaan Sriwijaya ini juga kita kenal karena kerajaan ini suka menyebarkan atau memperluas kekuasaan mereka. Dan Kerajaan Sriwijaya ini juga salah satunya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perkembangan mereka setiap hari, sebagai bahasa pengungkap mereka setiap hari. Nah, dari situ bahasa Melayu ini menjuru ke seluruh Nusantara. Nah, awal mulanya terbentuk bahasa Indonesia ini adalah karena pemuda-pemudi Republik Indonesia pada suatu saat itu berkumpul mengenai yang mereka sahkan nanti adalah Sumpah Pemuda Republik Indonesia. Nah, pada saat itu, pada tanggal 28 Oktober 1928, pada saat itu bahasa Indonesia disahkan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia. Nah, dari situ kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan pada dasarnya itu sudah dirancangkan atau disusun bagaimana cara-cara kita
menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Nah, nanti kita bahas cara-cara pengubah atau ejaan-ejaannya yang dari bahasa Melayu ke bahasa Indonesia ya. Nanti kita bahas setelah ini. Nah, pada saat itu seluruh pemuda di pelosok Nusantara ini berkumpul yaitu untuk menyahkan bahwa seluruh pemuda-pemudi ini menjunjung tinggi satu bahasa, satu bangsa Republik Indonesia. Nah, memang pada waktu itu sudah disahkan bahasa Republik Indonesia sebagai bahasa bangsa Indonesia. Tapi masih ada nanti perubahan atau ejaan-ejaan yang dirubah sehingga cara pengungkapan bahasa itu lebih tepat atau lebih nyaman diungkapkan oleh seseorang. Nah, itu dulu sekilas perkembangan atau sejarah bahasa Indonesia ini. Salam sejahtera buat kita semua. Yahobo. Ow.